Beberapa orang menilai hukum di Indonesia terlalu ringan. Ini membuat kasus kejahatan meningkat di setiap harinya. Begitulah rata-rata komentar netizen ketika memberi tanggapan pada kasus kriminal. Contohnya saja jika ada kasus pembunuhan disertai perkaosan, paling hukumannya maksimal 15 atau 20 tahun penjara. Belum lagi nih, jika terdakwa dinyatakan berkelakuan baik, sudah pasti hukumannya akan diringankan. Untuk itu kita harus bandingkan dengan hukuman yang diterapkan di Amerika. Salah satu kasus yang akan Mia ceritakan ini akan membuka mata hati kita terhadap hukum. Mia akan meminta kalian untuk memberi pendapat. Apakah hukuman ini pantas untuk pelaku atau terlalu berlebihan? Ketut Pujayasa berusia 28 tahun. Ia berasal dari Desa Suwuk, Kecamatan Sawan Buleleng, Bali. Pujayasa merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dalam keluarga Nengah Gunawan. Ia merupakan sosok yang pendiam dan cukup berprestasi saat SD hingga SMA. Ia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Pariwisata Internasional and Cruise Training Balindo Paradiso Angkatan ke-8 tahun 2011. Pujayasa memiliki sertifikat bahasa Inggris yang sangat cakep, sehingga ia memiliki kesempatan melamar bekerja sebagai kru pelayaran asing. Beruntungnya, setelah melakukan wawancara juga mengikuti ujian tes fisik, pria itu dinyatakan lolos. Pekerjaan sebagai kru kapal pelayaran adalah impian yang sulit dijangkau. Selain fisik harus kuat dan jago bahasa Inggris, kandidat harus bersih dari catatan kriminal. Gaji yang ditawarkan juga sangat besar. Ketut Pujayasa sangat bangga dengan pencapaiannya saat ini. Kapal tempatnya bekerja bernama MS New Amsterdam. Kapal pesiar milik perusahaan Holland Amerika, salah satu perusahaan kapal terbesar. Banyak turis mancanegara yang tajir melintir sering menaikinya. Kapal dengan kapasitas 2.000 penumpang itu pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Memiliki 11 dek dengan interior yang memanjakan mata penumpang. Dari kelas VIP, VIP hingga ekonomi tersedia semuanya. Tak hanya menyuguhkan panorama laut, di dalam sana juga ada bar, salon, kolam renang, dan beberapa fasilitas lengkap lainnya. Nah, Mia doakan kita semua suatu saat nanti bisa ikut tur dalam kapal pesiar ya. Ketut Pujayasa mulai bekerja pada tahun 2012 sebagai room attendant. Tugasnya adalah yang bertanggung jawab atas kebersihan kamar tamu, perlengkapan kamar, serta memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh tamu. Sebagai kru, ia harus ramah, seperti slogan tempat penginapan pada umumnya, seperti hotel, kapal pesiar, atau tempat lain yang menyediakan jasa inap, dengan prosedur yang tertata dengan elegan, berharap menciptakan pengalaman menginap yang nyaman untuk para tamu. Singkat cerita, sudah lebih dari 2 tahun lamanya ia mengabdi sebagai kru kapal. Keluarga yang di rumah juga mendapatkan hasil kerja keras Pujayasa dari waktu ke waktu. Kontrak yang kedua akan berakhir pada Maret tahun 2014. Dengan bahagia ia menjalani pekerjaannya itu dan membayangkan segera pulang ke Bali bertemu dengan istri juga keluarganya. Namun sayang, ada suatu kejadian yang merubah mimpi itu selamanya. Pada tanggal 9 Februari tahun 2014, kapal New Amsterdam mulai berlayar lagi. Kali ini penumpang mereka spesial, yaitu sebuah agen wisata dari Austin, Texas yang menyewanya. Namun, ada yang berbeda dari yang lainnya. Agen wisata ini mengambil tema polos. Seluruh penumpang boleh tampil tanpa mengenakan sehelai pakaian, kecuali saat pergi ke restoran atau menghadiri acara tertentu. Selebihnya, mereka boleh gondal-gandul berseliweran tanpa takut adanya Satpol PP.
Perjalanan berawal dari pelabuhan Lauderdale, Florida, menuju Honduras, Karibia. Perjalanan ini akan memakan waktu selama 8 hari lamanya. Seperti biasa, Pujayasa melayani para tamu dari kamar ke kamar dan menyiapkan servis terbaiknya. Beberapa tamu enggan keluar kamar untuk mengambil jatah makanan mereka. Biasanya mereka akan menghubungi room attendant dan minta dibawakan ini itu sesuai keinginannya. Nah, Ketut Pujayasa yang bertugas menandai satu orang wanita yang terlihat sangat tidak nyaman baginya. Ia terlihat arogan. Belakangan diketahui wanita itu berinisial CLW, atau kita panggil saja dengan Kate ya teman-teman, karena namanya memang tidak gamblang dipublikasikan. Persoalan ini tidak terlalu dijadikan masalah untuk Ketut Pujayasa, hingga di tanggal 14 Februari tahun 2014, Pujayasa hendak mengirim sarapan pagi untuk Kate di kamarnya. Dengan sesuai SOP, Pujayasa mengetuk pintu kamar Kate. Karena tak ada jawaban, ia mencoba mengetuknya beberapa kali lagi. Tiba-tiba terdengar suara Kate dari dalam yang mengumpat. "Tunggu sebentar, dasar anak pelacur." Pujayasa yang mendengar umpatan ini terkejut bukan main. Baginya yang udah bekerja sesuai SOP, tidak dapat menerima hinaan itu. Ia terus memikirkan perkataan yang mengganggu dari si penumpang wanita. Apalagi saat melihat panorama dalam kapal, banyak wanita dan pria yang gondal-gandul kesana kemari tanpa malu. Hatinya selalu menolak untuk berdamai. Bagi seorang laki-laki, ditampar 100 kali oleh wanita adalah hal yang bisa dimaafkan. Namun, ucapan Kate menyinggung ibu yang melahirkannya. Ini tak dapat dimaafkan, pikirnya. Pujayasa bergegas menuju kamar Kate. Ia mencari wanita itu untuk memberi pelajaran. Kedua tangannya udah mengepal, tanda bahwa seorang laki-laki akan memberikan tinjunya pada target. Karena malam itu ada pesta di dek utama, Pujayasa menuju dek dan benar saja ada Kate di sana. Karena terlalu banyak orang, ia cuma bisa melihat Kate dari kejauhan dan meredakan emosinya, kemudian menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Pada malam harinya, Pujayasa kembali ke kamar Kate dengan masuk menggunakan kunci master yang ia miliki. Lantas, ia bersembunyi di balkon kamar sambil menunggu wanita itu masuk. Karena sudah cukup lama menunggu, Pujayasa malah ketiduran di kursi yang ada di balkon. Nah teman-teman, seharusnya kalau udah ketiduran begini, mending dia batalin aja ya balas dendamnya. Jadi meskipun ia sudah ketiduran, ketika mendengar suara Kate masuk kamar, Pujayasa masih akan berniat melampiaskan dendamnya. Tanpa perhitungan akan masa depan dirinya sendiri juga keluarganya, ia langsung menyerang wanita itu dengan sangat brutal. Ketut Pujayasa tak cuma melayangkan tinju, ia juga mencekik, memperkaos, dan hampir menjatuhkan wanita itu ke laut. Serangan brutal ini terjadi sekitar 1 jam lamanya. Ketika ada kesempatan, Kate berteriak sekuat mungkin dengan sisa tenaganya. Dan inilah yang didengar oleh beberapa orang yang kebetulan lewat di depan kamar korban. Pintu yang berhasil didobrak dari luar membuat Pujayasa kalang kabut. Ia berlari menuju balkon dan kabur dengan menyeberangi balkon kamar samping. Foto-foto korban sangat mengenaskan, penuh dengan cairan merah dan hampir kehilangan nyawa. Petugas langsung memanggil helikopter untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, pencarian pada Ketut Pujayasa segera dilakukan. Ia pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Singkat cerita, pada tanggal 25 Februari tahun 2014, tim pengacara yang dipimpin oleh Chantal Dawkes dan beberapa pejabat KJRI Houston mengikuti sidang pra-peradilan di Pengadilan Federal Fort Lauderdale, Florida. Sidang dimulai pada pukul 10 pagi. Hakim yang bernama Barry S. Salzer melakukan pemeriksaan silang atas hasil penyelidikan sementara tim jaksa, FBI, dan tim pengacara terdakwa. Tim jaksa menyampaikan bukti-bukti yang diperoleh di kamar korban dan pelaku. Juga ada beberapa keterangan saksi mata
termasuk salah satu rekan sekamar Pujayasa yang berasal dari Lombok. Ada juga foto hasil visum korban yang mengejutkan, karena melihat parahnya luka yang ia alami, hakim sampai melongo dibuatnya. Sementara itu pengacara terdakwa melakukan pembelaan dengan sekuat tenaga. Ia menjelaskan luka batin akibat penghinaan yang diterima dari korban hingga menyebabkan serangan brutal tanpa perencanaan. Di lain sisi, terdakwa Ketut Pujayasa cuma bisa terdiam diri dan mengamati jalannya persidangan. Ia berbicara hanya ketika hakim menyuruhnya untuk berbicara. Di kesempatan itulah, Pujayasa memohon untuk dipindahkan ke penjara Miami karena di penjara Florida ia merasa tidak aman karena hampir setiap hari melihat perkelahian antar narapidana. Pada akhirnya persidangan pra-peradilan ini menyatakan bahwa terdakwa dinilai bersalah. Maka hukuman tuduhan permakausan adalah 210 hingga 262 bulan. Sedangkan untuk hukuman percobaan pembunuhan dihukum 63 hingga 78 bulan. Ini berarti jika dijumlah, hukuman yang akan diterima adalah sekitar 28 tahun. Rangkaian persidangan berakhir pada tanggal 1 Januari tahun 2015 dengan memvonis Ketut Pujayasa hukuman selama 30 tahun penjara. Nah teman-teman, banyak netizen yang berkomentar mengenai kasus ini. Ada yang menyesalkan tindakan gegabah dari pelaku, ada juga yang merasa puas karena hukumannya setimpal. Lantas, bagaimana dengan kalian? Kalau Mia sih tetap mengingatkan kita agar selalu diberikan kesabaran dalam posisi apapun. Ingat, ada keluarga yang menunggu kepulangan kita di rumah. Sambutan hangat dari merekalah yang mampu melunturkan rasa letih karena seharian bekerja dan menggugurkan rasa amarah ketika bersinggungan dengan orang lain di luar rumah. Kalau gitu Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mia pamit undur diri. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hidup yang makin kesini, makin kesana. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tontonin videoku yang lainnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.